Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Andrianto dengan NPM 20130230007 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka, memuat prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bagi pramuka. Prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu satya dan dharma atau janji dan kode moral. Kemudian metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan pedoman untuk anggota pramuka melaksanakan pembinaan di lingkungan pramuka, baik di tingkat satuan, gugus depan, atau tingkat yang lebih tinggi. Metode ini disusun dari berbagai bagian yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, antara lain pengamalan kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan ini digunakan sebagai dasar dari seluruh aktivitas dari anggota pramuka. Kemudian belajar sambil melakukan. Pendidikan dalam gerakan pramuka merupakan proses dari rekaman pengalaman saat melakukan kegiatan. Kepramukaan bukanlah suatu textbook yang harus dihafalkan, namun merupakan kegiatan. Perencanaan, yaitu tahapannya perencanaan, melakukan, dan evaluasi, merupakan satu rangkaian kegiatan. Feedback untuk menggali pengalaman dan hal-hal yang menjadi pelajaran dalam seluruh rangkaian kegiatan, memegang peranan penting dalam suatu kegiatan. Kemudian, sistem berkelompok. Sistem berkelompok dalam gerakan pramuka merupakan wadah berlatih anggota untuk bisa bersinergi dengan orang lain, bekerja sama, berlatih untuk memimpin dan dipimpin. Satuan dalam gerakan pramuka dikelompokkan sesuai dengan perkembangan jiwa dalam satu satuan untuk memastikan pengembangan diri mereka sesuai dengan lingkungan tempat mereka hidup. Kemudian, kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan menantang tidak selalu mengandung resiko yang cukup besar bagi pesertanya. Inti dari kegiatan menantang adalah bagaimana kita membuat sesuatu kegiatan menjadi menarik, menantang untuk diselesaikan. Setiap kegiatan kepramukaan harus dieksplorasi nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, karena pramuka merupakan organisasi pendidikan. Kegiatan kepramukaan bisa dilakukan oleh siapa saja, namun menjadi sesuatu yang berbeda saat tingkat tantangan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi peserta, baik kondisi mental, fisik, finansial, dan kesehatan. Kemudian, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka akan membuat seseorang lebih ekspresif dan bebas. Dari sini akan timbul kreativitas dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Berada di alam terbuka akan membuat seseorang menjadi lebih kuat dan menghargai lingkungan di mana ia tinggal. Apakah alam terbuka itu harus berarti di hutan? Belum tentu. Istilah alam terbuka mengajak kita untuk lebih bergaul dengan lingkungan sekitar kita. Belajar dari situ membebaskan pikiran tanpa dihalangi oleh dinding kelas. Kemudian, sistem tanda kecakapan. Pramuka memberi penghargaan bagi mereka yang telah mencapai tingkat atau skill tertentu dengan memberikan badge yang membuktikan bahwa si pemakai mempunyai kualitas sesuai dengan yang tertera pada badge. Hal ini untuk memacu anggotanya untuk meningkatkan kemampuan serta standarisasi. Kemudian, sistem satuan terpisah untuk satuan putra dan putri. Pendidikan untuk semua, baik putra maupun putri. Pramuka memberi kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh putra maupun putri tanpa melanggar norma. Sistem satuan terpisah diterapkan pada lingkungan tinggal serta tempat istirahat atau tidur.
satuan terpisah ini tidak didefinisikan sebagai pemisah segala hal dalam gerakan pramuka. Tetapi, satuan terpisah ini lebih didefinisikan kepada perbedaan kebutuhan antara anggota putra dan putri, sehingga memicu untuk dipisahkannya beberapa hal dalam gerakan pramuka. Misal, pola pembinaan. Kemudian, kiasan dasar, simbol atau istilah atau kiasan yang digunakan dalam gerakan pramuka mendefinisikan sesuatu. Umumnya, simbol-simbol atau kiasan-kiasan yang dipergunakan dalam gerakan pramuka selalu berhubungan dengan alam sekitar dan mudah dikenal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.